update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang. Nah, satu-satunya yang aku lihat kan dari semua omongan Pak Ganjar adalah selalu mengangkat aspirasi masyarakat di bawah gitu. Karena beliau kan memang turun langsung. Kayak dia tahu rumah dinasnya TNI, beliau berinteraksi ya dengan pengalaman sebagai Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, dan bukan hanya di Jawa Tengah kan, beliau turun juga ke NTT dan lain sebagainya. Artinya memang kalau debat itu persiapannya harus, bukan karena kita politisi terus kita nggak belajar gitu. Jadi saya cukup mengapresiasi Pak Ganjar nih, orangnya mau belajar, mau turun dan komit gitu, dan masih muda gitu. Nggak mungkin loh. Iya, makanya aku bilang aku nggak bisa tanggal segitu. Cek, aman cek. Mungkin pakai masker kan? Betul. Udah ibu siapa nggak tahu siapa, udah deh langsung. Aduh, nggak enak rasanya COVID sih. Cuma maksudnya ternyata sakit COVID itu kan? Iya. Karena itu kali ini. Oke. Aman. Ya mungkin Mbak Vena melihat kemarin sudah ada debat capres yang ketiga kalinya. Nah itu mungkin Mbak Vena sendiri gimana mungkin melihat pasangan paslon nomor 3 nih untuk Bapak Ganjar dan Mahfud MD di seperti apa mungkin pas kemarin? Iya, alhamdulillah debat kemarin itu cukup membuat swing voters itu lebih yakin ya, karena kan ada 2 kali lagi debat capres dan cawapres, dan buat aku yakin nanti swing voters itu bisa lebih mengenal ya bagaimana karakter pemimpin yang akan datang. Artinya kalau saya kebetulan memang Pak Ganjar banget gitu, karena dari dulu saya kan memang temen ya di DPR RI, sempat 1 periode bareng, jadi mengenal secara pribadi ya. Beliau tuh emang orangnya open minded banget, dan memang orangnya terbukti, karena yang kita cari dari pemimpin tuh kan pasti elektabilitas, yang pasti pengalaman, track record, dan kita nodap lah kalau sama Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud gitu ya. Dua-duanya sangat punya rekam jejak yang baik, leadership yang baik, karena kan Pak Ganjar kan 2 periode di eksekutif, 2 periode di legislatif. Artinya kita perlu pemimpin muda nih, yang visioner. Dan juga kalau kita lihat dari debat kemarin, beliau banyak banget mendapatkan pujian ya, baik itu dari penonton maupun dari pengamat politik. Aku sampai mencatat, karena kebetulan aku nggak nonton live-nya, tapi aku selalu memberikan catatan, karena kan kebetulan aku dari Partai Perindo juga, salah satu partai pengusung dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Artinya kita juga harus membuat masyarakat itu teredukasi dengan adanya debat. Artinya debat ini dibikin, namanya juga debat. Yang aku senang dari Pak Ganjar adalah beliau paling siap. Karena kemarin kan temanya cukup serius ya, apalagi buat penonton kayak kita nih perempuan, kemudian generasi ya Gen Z gitu, yang mungkin belum mengenal gitu siapa sih yang akan dipilih nanti 14 Februari 2024. Artinya kan kita nggak bisa milih asal karena ganteng, asal karena medsosnya bagus, tapi benar-benar ada kontennya. Nah jadi kalau aku lihat dari segi penampilan dulu ya gitu, karena debat ini kan 3 kali termasuk tematik ya gitu. Jadi kalau aku lihat tim suksesnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu cukup sukses dengan membuat mereka memakai baju ala militer Top Gun ya. Betul. Gitu. Itu kan menunjukkan bahwa sangat adaptif ya pasangan ini, sangat mengikuti dengan zamannya, tapi temanya tetap nyambung gitu. Dan juga kalau aku lihat, aku senangnya konsisten menggunakan UMKM. Ini kan kalau nggak salah bajunya ini baju produksi Bandung ya gitu, dan harganya tuh aku sampai nyari karena keren banget warnanya, kemudian ada tulisannya set itu kan ada emblem yang membuat itu menjadi ciri khas gitu ya. Jadi secara overall kalau aku melihat sih aku puas, jadi penampilannya dapet dalam hal ini. Dipikirin ya pakaiannya, kemudian persiapannya, data-datanya khususnya, karena kalau kita melihat yang namanya tema pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional itu harus based on data. Karena kebetulan aku kan di Komisi 1 dulu pernah ya di 1 tahun, ada memang beberapa data yang bisa kita buka, ada yang beberapa data yang memang kita harus internal itu lebih kepada tertutup ya, karena kalau di Komisi 1 ada hal yang memang kita nggak bisa buka gitu.
Tapi kalau soal anggaran itu harus terbuka karena itu menjadi hak warga negara juga untuk tahu kan gitu. Jadi aku sangat puas banget dengan penampilan dari Pak Ganjar ya sebagai paslon nomor 3 dan ekspresi sangat itu kan kelihatan banget ya 2 jam itu dilihat banget bagaimana ekspresi dari paslon kita pada saat mungkin pasangan yang lain ada sedikit panas gitu ya. Tapi Pak Ganjar tuh konsisten dengan ekspresinya yang senyum, kemudian datanya lengkap. Jadi makanya dibilang banyak banget kan yang bilang bahwa Pak Ganjar tuh dapat nilainya sampai 8,5. Itu dari beberapa komentar dari pengamat politik ya. Jadi buat aku senang banget nih adanya debat politik. Terima kasih juga buat KPU kalaupun ada kurang sana kurang sini, tapi istilahnya ini etalase buat semua swing voters terutama generasi muda untuk memilih yang terbaik, the best of the best dari calon pemimpin di Indonesia. Oke, tadi seperti katakan iya. Poin-poin debat kemarin tuh boleh mungkin di-spill kayak gimana sih notnya tuh, seperti apa isinya? Iya, jadi kalau kita sebagai politician, kita itu bicara harus based on data. Makanya aku kayak buat notes itu meskipun bukan aku tim sukses ya, tapi aku memang termasuk salah satu dari tim juru bicara juga. Aku selalu mencatat apa yang diungkapkan oleh Pak Ganjar ya. Contoh nih, ini menurut aku strategi 50 nih. Nah, strategi 50 buat aku nih solutif banget gitu ya. Karena Pak Ganjar kan ngomong bahwa strategi 50 ini bisa menunjukkan dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, dengan senjata cyber, sensor yang kuat dan senjata otonom. Jadi sampai Pak Ganjar tuh bilang anggaran Kementerian Pertahanan tuh bisa naik 1-2% dari PDB. Nah itu buat aku cukup mengedukasi masyarakat bagaimana sih kita mempunyai kekuatan gitu ya. Karena yang namanya pertahanan keamanan tuh kan sama aja kayak kita warga negara, kita harus aman dulu kan di negara kita gitu. Jadi sebenarnya tema ini sangat seksi ya untuk melihat bagaimana sih pendalaman materi yang dipersiapkan oleh paslon, dan ternyata dari ketiga paslon yang paling siap dengan data, kemudian terukur ya, kalaupun mau argumen juga terukur. Kemudian ini ada juga kan di sini sistem pertahanan rakyat semesta mesti kita dorong jadi benteng pertahanan Nusantara sebagai satu kesatuan. Itu keren sih. Jadi banyak sekali yang diungkapkan Pak Ganjar itu hal-hal yang sifatnya memang berdasarkan data dan solusinya seperti apa. Nah itu yang membuat kita nih masyarakat Indonesia makin bangga dengan setelah reformasi ya, bahwa pemilihan langsung ini akan terlaksana mudah-mudahan dengan jujur, dengan terbuka, dan kita mempunyai benar-benar pemimpin negara yang negarawan, yang benar-benar punya komitmen terhadap korupsi. Nah satu-satunya yang aku lihat kan dari semua omongan Pak Ganjar adalah selalu mengangkat aspirasi masyarakat di bawah gitu, karena beliau kan memang turun langsung, kayak beliau tahu rumah dinasnya TNI, beliau berinteraksi ya dengan pengalaman sebagai gubernur Jawa Tengah pada saat itu, dan bukan hanya di Jawa Tengah kan, beliau turun juga ke NTT dan lain sebagainya. Artinya memang kalau debat itu persiapannya harus, bukan karena kita politisi terus kita nggak belajar gitu. Jadi saya cukup mengapresiasi Pak Ganjar nih orangnya mau belajar, mau turun dan komit gitu, dan masih muda gitu. Jadi aku melihat bahwa kita optimis nanti kalau Pak Ganjar dikasih kesempatan dan amanah ya, terutama dari masyarakat Indonesia, kita bisa one step forward lah di dunia internasional. Karena kebetulan saya di Komisi 1 juga kan, kita di alat kelengkapan namanya BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, P2P, Parlemen to Parlemen. Artinya kita bermimpi kita juga harus jadi leader ya di ASEAN gitu. Itu kan juga di mention juga sama Pak Ganjar gitu. Jadi banyak sih yang membuat kita tuh nonton, meskipun saya nggak nonton live-nya gitu, tapi buat notes-nya aja bangga gitu, bahwa wah kita nih bangga nih kalau ini bisa dijalankan, dan ini sebagai satu yang istilah kata dalam tanda kutip
ini yang dijanjikan gitu. Dan insya Allah ini akan dilaksanakan karena temanya kan sat gitu. Ya Bismillah lah. Bismillah. Tadi sempat dibahas juga mengenai pakaian busana. Iya. Dari kelihatan memang unik karena dia bertema tematik gitu ya. Jadi kayak semacam pilot pesawat tempur kayak Top Gun gitu, Tom Cruise. Nah, menurut Mbak Vena sendiri apakah memang ini kayak sebagai kayak simbol kayak dia tuh kalau paslon nomor 3 ini kayak siap tempur gitu dan membawa terbang tinggi Indonesia untuk kedepannya? Kan sesuai tema waktu itu Pak Ganjar juga pakai baju daerah NTT, kalau Pak Mahfud pakai baju Madura. Terus yang pertama ya kalau nggak salah tuh pakai baju putih tapi ada emblemnya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di negara-negara maju debat calon presiden itu justru sebagai etalase ya. Jadi bukan hanya kontennya, kemudian cara memaparkan, kemudian cara menjawab pertanyaan, cara berargumen, tapi the whole package gitu. The whole package itu penting buat pencitraan dan karakter gitu. Bagaimana mereka itu preparation gitu. Ya, jadi ya bukan satu-satunya penilaian kalau kemudian bajunya tematik terus kontennya nggak dipersiapkan, tapi kalau kita lihat kan ya boleh dikatakan sangat prepare lah. Dan caranya untuk membawakan diri itu menurut aku sih menunjukkan karakter ya. Gitu. Yang aku bilang berdebat pun terukur, yang paling penting itu tidak emosional, kemudian pemilihan kata itu kan masyarakat tuh jeli banget dan masyarakat itu butuh pemimpin yang adem gitu, artinya yang mengayomi, yang masih muda, energi, kemudian rekam jejak tadi, prestasi, pengalaman gitu. Jadi ya kita sebetulnya sangat dimudahkan gitu. Dan saya berharap nanti 10 tahun, 20 tahun akan ada Ganjar muda, Pak Mahfud muda dengan segala prestasinya. Artinya memang Indonesia ini milik kita semua. Pesta demokrasi ini harus dimaknai dengan ya acara debatnya jangan dilewatkan. Kalau kayak saya kan kemarin ada di jalan ya, tapi ini sungguh-sungguh pesta demokrasi yang membuat kita tuh benar-benar milih tuh bukan karena money politics, bukan karena black campaign gitu, tapi karena memang pemimpin yang nanti terpilih langsung secara langsung itu lewat pemilu adalah pemimpin yang benar-benar terbukti rekam jejak, pengalaman dan prestasi. Dan masalah karakter ini menjadi penting karena live kan. Betul. Jadi buat aku ya sukses lah buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang sedemikian di luar dari mereka harus turun ke masyarakat ya. Mereka juga punya persiapan, pasti capek banget, tapi kan kalau kita lihat juga mereka punya support system yang bagus, itu juga penting ya gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana support system istrinya Pak Ganjar, Pak Mahfud, anak-anaknya, keluarga, itu menjadi satu juga option buat masyarakat Indonesia bahwa kita harus dipimpin dengan yang bisa menjadi contoh ya, bahwa keluarganya juga sakinah mawaddah warohmah. Ya pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi masyarakat Indonesia yang 270 juta jiwa lebih ini dengan segala macam problematik. Tapi yang paling penting adalah buat aku untuk kemarin Pak Ganjar selalu mention mengenai kekuatan laut kita. Karena kita harus menyadari bahwa kita kan Indonesia itu banyak sekali ya negara kelautan. Habis itu mungkin udara dan darat ya. Jadi itu buat aku sih detail ya gitu. Beliau ini detail banget untuk mempersiapkan apa-apa yang menjadi nanti visi misinya, kemudian nanti bagaimana debatnya, solutif gitu loh. Itu yang paling penting kan. Ya kalau kita cuma restorika tapi kita nggak tahu solusinya ya buat apa? Masyarakat butuh yang solutif itu tadi. Nah itu tadi selain notes yang udah disampaikan ada nggak sih yang kayak menarik lagi? Kayaknya banyak banget ini yang ditulis sama Mbak Vena kemarin. Iya, jadi Pak Ganjar konsisten juga untuk menyuarakan Palestina ya gitu. Jadi ini best practice sih buat aku karena pengalaman kita kalau di DPR RI itu kan kita punya 3 kewenangan ya. Jadi kalau di DPR RI itu kan kita legislator gitu ya. Jadi kalau aku lihat pola pikirnya beliau itu ya mumpuni ya karena 2 tahun eksekutif, 2 tahun legislatif tentunya beliau menguasai lah bagaimana kita berpikir visioner tentang apa yang terjadi ya, apalagi temanya kan cukup menarik gitu ya. Kemudian kita juga lihat Pak Ganjar bicara soal persenjataan, jadi bukan hanya bermodal hutang untuk membeli tapi juga mengoptimalkan kemampuan dalam negara. Jadi Pak Ganjar nggak akan beli tuh yang namanya persenjataan kalau nggak dibutuhkan, yang kayak gitu-gitu. Jadi kemudian masalah sumber daya alam gitu ya, beliau kan juga mention gitu loh.
Nih saya catat juga, nih banyak banget di catatannya karena setiap omongan beliau tuh buat aku tuh bisa kita bantu untuk nanti sosialisasi kepada masyarakat ya gitu ya. Jadi kayak nih tunggu masalah. Nah ini masalah sumber daya alam yang saya bilang tadi. Indonesia itu kalau kita mau konsentrasi di satu tema gitu ya. Misalkan kita ini kan punya nikel ya kan. Itu kita mungkin lithium bisa kerjasama sama Argentina. Nah ini bauxit juga kita bisa share dengan negara-negara lain. Artinya kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Which is kan dari saat kalau nggak salah punya program 21 program itu kan, satu keluarga tidak mampu satu sarjana. Nah itu yang buat aku menarik sih karena detail banget, artinya banyak juga kuliah testimoni orang-orang gitu yang dia tuh ngerasain program itu di Jawa Tengah. Jadi ada satu anak nih yang dia nggak mampu, bentar ya Fania ya, yang dia nggak mampu, terus orang tuanya akhirnya sekarang bener-bener bangga banget sama anak ini karena dapat beasiswa.